Saya akan menjelaskan tentang analgetik. Baiklah, sebelum berjalan lebih jauh, apa sih sebenarnya analgetik itu? Definisi analgetik: senyawa yang mampu meringankan dan menekan rasa nyeri melalui penghambatan respon terhadap stimulus nyeri pada reseptor opioid. Reseptor yang lain terlibat dalam pembentukan proses nyeri dan melalui penghambatan nyeri dibagi menjadi dua, yaitu nyeri nosiseptik atau akut yang dibagi menjadi nyeri somatik dan nyeri visceral. Yang kedua, nyeri neuropatik atau kronis. Ada 4 proses yang jelas yang terjadi pada suatu nosisepsi, yaitu 1. Proses transduksi atau transduction, 2. Proses transmisi atau transmission, 3. Proses modulasi atau modulation, 4. Persepsi atau perception. Penggolongan obat analgetik ada dua, yaitu 1. Golongan opioid, 2. Golongan non-opioid. Golongan opioid. Mekanisme kerja analgetik opioid dalam menghambat enzim sikloosigenase dalam pembentukan prostaglandin yang dikaitkan dengan kerja analgetiknya dan efek sampingnya. Kebanyakan analgetik lain diduga bekerja di perifer. Golongan opioid, contoh obatnya ada morfin, kodein, oxycodone, hidromorfon, nalbuphine, meperidin, fentanyl, mentadon, tramadol, dan tapentadol. Golongan non-opioid. Mekanisme kerja analgetik non-opioid ialah memblok pembentukan prostaglandin dengan cara menginhibisi, dengan demikian mengurangi pembentukan mediator nyeri. Contoh obat golongan AINES ada aspirin, ectozolak, natrium diklofenak. Analgesik tipe antikonvulsan ada gabapentin, pregabalin. Golongan NMDA antagonis ada ketamin, memantin. Golongan analgesik tipe antidepresan amitripin, tramazon, relaksasi otot, siklobenzain. Efek samping obat analgetik: reaksi alergi, gangguan ginjal, gangguan hati atau hepar, dan gangguan saluran cerna. Golongan opioid ada morfin. Mekanisme obat: morfin berikatan dengan reseptor opiat dalam sistem syaraf pusat yang mengubah persepsi dan respon nyeri sehingga tubuh tidak merasakan sakit. Interaksi obat: jika morfin dikonsumsi bersamaan dengan obat-obatan tertentu, dapat timbul efek interaksi obat berupa peningkatan efek samping obat atau penurunan efektivitas obat. Mengantuk, gatal, ruam, kulit kemerahan, pusing, dan sakit kepala. Obat sediaan di pasaran: larutan oral morfin sulfat 10 mg per 5 ml, morfin sulfat intramuskular 10 mg 0,5. Kodein. Mekanisme obat: kodein merupakan antagonis reseptor opiat yang bekerja dengan mengaktifkan reseptor mu-opioid reseptor atau MOR dan ditandai dengan efek analgesik kerja cepat, sangat dipengaruhi oleh polimorfisme CYP2D6 dan terutama dikeluarkan melalui urin. Meningkatkan kadar kodein dalam darah jika dikonsumsi bersama simetidin. Terjadinya konstipasi jika dikonsumsi dengan golongan antikolinergik dan anti-diare. Memiliki efek berlawanan jika kodein dikonsumsi sama domperidon. Efek sampingnya pusing dan limbung, mulut kering, mual, muntah, kehilangan nafsu makan, mudah merasa lelah, sembelit, sakit perut, ruam.
Mekanisme oksisodon bekerja dengan cara mengikat reseptor opioid dalam sistem syaraf pusat sehingga menginhibisi proses tubuh dalam merespon rasa nyeri. Interaksinya memberikan quinidin secara bersamaan. Inhibitor YPI06 dapat menyebabkan peningkatan kadar serum dan eliminasi paru oksikodon. Pemberian MAOI secara bersamaan dapat menyebabkan eksitasi SSP atau depresi dengan hipertensi. Mual, sembelit, muntah, depresi pernapasan, sakit kepala, pleuritis, insomnia, pusing, astenia, somnela, sakit perut, menggigil, dan demam, hipotensi, anoreksia, diare. Sediaan oksison oral liquid, oral solution, dan tablet. Analgetik non-opioid, AINS, aspirin, paracetamol, indomethacin, etozolak, ketozolak, asam mefenamat, natrium diklofenak, selekozid, dan piroxicam. Indomethacin, mekanisme kerjanya sebagai antiinflamasi. Bila membran sel mengalami kerusakan oleh suatu rangsangan kimiawi, fisik, atau mekanis, maka enzim fosfolipase diaktifkan untuk mengubah fosfolipid menjadi asam arakhidonat. Interaksi obat metotrexat dikombinasi dengan indomethacin dapat meningkatkan kadar obat tersebut dalam darah. Haloperidol dikonsumsi dengan indomethacin menaikkan efek obat. Efek samping sakit kepala, pusing, vertigo, depresi, lelah, mual, dan muntah. Selera makan berkurang, konstipasi, diare, dan tukak lambung. Sediaan di pasaran, kapsul 25 ml, 50 mg, 70 ml, suppositoria, dan suspensi indomethacin. Etodolac, mekanisme juga dapat mengurangi rasa sakit, pembengkakan, dan kaku sendi dari artritis. Obat ini termasuk non-steroidal antiinflamasi drug atau NSAID. Etodolac bekerja dengan menghambat produksi tubuh terhadap zat alami yang dapat menyebabkan peradangan. Interaksi obat meningkatkan resiko nefrooksisitas dengan sitosporin, diuretik, dan tarlimus. Peningkatan resiko kejang dengan antibiotik quinolone. Efek samping obat edema, hipertensi, gagal jantung, mual, muntah, nyeri egastrium, diare, gangguan pencernaan, perut kembung, sakit perut, dan sembelit. Sediaan di pasaran, tablet per 100 mg, 500 dan 600 mg, kapsul 200 mg. Tipe antikonvulsan lamotrigine. Mekanisme efek antikonvulsan pada obat lamotrigine bekerja menstabilkan membran neuron presinaptik. Lamotrigine menghambat aliran sodium dengan ikatan sodium channel dan menurunkan rangsangan asam aminoglutamat. Interaksi obat peningkatan konsentrasi plasma dan risiko reaksi kulit parah dengan valpromat. Konsentrasi plasma menurunkan dengan rifampicin. Sakit kepala dan pusing, penglihatan kabur dan ganda, tremor atau kehilangan koordinasi gerak, mulut kering, mual, muntah, sakit perut, diare, demam, sakit tenggorokan, pilek, menggantuk, dan perasaan lelah, sakit punggung, insomnia. Sediaan di pasaran ada tablet. Carbamazepine. Mekanisme cara carbamazepine secara biokimiawi diketahui dengan cara menghambat arus voltage dependent ion natrium melalui dua mekanisme. Interaksi obat mengurangi kadar sejumlah obat dalam darah seperti tacrolimus dan lapatinib, meningkatkan kadar kilofosfamid dalam darah, meningkatkan resiko hiponatremia jika digunakan bersama dengan diuretik. Efek samping obat mengantuk, ataksi, pusing, mual, muntah, mulut kering, gagal hati, sindrom Stevens-Johnson, serangan jantung. Sediaan di pasaran, tablet 100 mg, 200 mg, 400 mg, dan kapsul 100, 200, 300 mg. NMDA antagonis. Ketamin. Mekanisme umumnya yang bersifat non-kompetitif mempunyai sifat antagonis terhadap neurotransmitter excitatory glutamat pada reseptor-reseptor N-metil diaspartat NMDA di susunan syaraf pusat. Interaksi obat memperlambat masa pemulihan jika digunakan dengan obat-obatan phenobarbital, dapat meningkatkan resiko hipertensi jika digunakan dengan hormon tiroid seperti levohydroxin.
dapat meningkatkan resiko kejang jika digunakan dengan teofilin. Efek samping obat hipertensi, gangguan jantung, tekanan dalam kepala meningkat, takikardia, kejang, gangguan penglihatan, mimpi yang terasa nyata. Sediaan di pasaran injeksi ketamin Hamelan 50 mg. Tipe antidepresan. Trazodone. Tramadol bekerja secara sinergis, yaitu agonis opioid yang lemah dan penghambat pengambilan kembali neurotransmitter monoamin. Interaksi obat dengan fentanyl dapat meningkatkan resiko sindrom serotonin, peningkatan resiko pendarahan dengan aspirin, NSAID, dan warfarin. Efek samping obat, perubahan suasana hati yang ekstrim, kegelisahan atau masalah tidur, detak jantung, pusing, pingsan, cepat atau berdebar, mudah memar atau pendarahan, agitasi, halusinasi, denyut jantung yang cepat, refleks terlalu aktif, mual, muntah, diare, kehilangan koordinasi. Sediaan di pasaran tablet trazodone 50, 100, 150, 300 mg. Relaksan otot. Baclofen. Mekanisme bekerja dengan cara melemaskan otot melalui penghambatan rangsangan syaraf. Interaksi obat meningkatkan efek samping baclofen jika dikonsumsi dengan antidepresan trisiklit, meningkatkan resiko hipotensi jika dikonsumsi dengan obat antihipertensi, berpotensi meningkatkan efek samping levodopa seperti halusinasi. Efek samping obat, mengantuk, mual, kebingungan, sakit kepala, insomnia, konstipasi, kelelahan, pusing. Sediaan di pasaran Lioresal tablet 10 mg.